Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita dan kebaikan yang Allah torkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa dan bertemu dalam kajian ilmu yang Allah cintai dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang apa-apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini, baik itu sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian kitab tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan, semoga menjadi kebaikan kita di akhirat nanti. Amin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak, ibu-ibu, sebelum acara kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan tadi memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan. Dan di season terakhir nanti, apabila yang disampaikan beliaunya Ustadz Agus Ramadan kurang paham, maka bisa dipertanyakan kepada beliaunya Ustadz Agus Ramadan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sama-sama rasakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang mana dengan seluruh karunia tersebut di malam hari ini kita dapat kembali beraktivitas, dapat kembali menunjukkan bukti dari ketaatan, bukti syukur terhadap karunia, terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita selaku seorang hamba. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima menjadi amal soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan ketika kita dihisab, ketika dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan malam hari ini melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya terkait apa sebenarnya setelah kematian itu, yang mana ini merupakan suatu pembahasan yang terkait dengan apa yang ada setelah kematian itu, pembahasan yang berat. Artinya kita tidak bisa bermain-main di dalamnya. Kenapa? Karena setelah kematian nanti ada kebangkitan. Kemudian di situ Allah sendiri dalam menamai, memberikan nama-nama untuk hari akhir. Jadi al-asma al-ayyam fi yaumil akhir. Kalau al-asma al-ayyam fil usbu, nama-nama hari dalam seminggu itu mudah kita hafal. Ya. Dimulai dari hari apa ya? Yaumus sabt, hari Sabtu, Ahad, ya. Isnin artinya 2, Sulasa, Selasa, 3, Arbi'a, Rabu, Khamis, ya, 5, ya. Dan hari ke-6 enggak ada karena terkumpul, ya. Habis Khamis, Jumat, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, nama-nama untuk hari kiamat ini enggak ada yang kesannya itu lembut, semuanya terkesan mengerikan. Ada, ya, Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Waqi'ah dan lain sebagainya. Itu nama-nama yang baru kita dengar namanya saja itu sudah, ya, menjadikan merinding. Oleh karena itu setidaknya ini menjadi muhasabah, ya, menjadi juga bahan persiapan kita, karena mau tidak mau kita akan mengalami, ya, proses-proses, ya, dalam kehidupan tersebut. Baik, pada kesempatan yang telah lewat, ya, jadi pada pembahasan tentang apa semestinya setelah kematian, jadi ada nikmat kubur, juga ada azab kubur, ya. Ya, sementara nikmat tentu ketika mendapatkan nikmat ini akan terus menerusnya. Kemudian, ya, azab kubur di sini, ya, kemarin ada pembahasan, ya, dalam secara singkat terakhir, ya. Ya, kalau azab, ya, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, ya, ini terus menerus akan mendapatkan, ya, siksa ataupun azab kubur itu, ya, sampai kiamat, ya. Adapun untuk, ya, orang-orang yang membawa dosa, ya, ini di sini dalam penjelasan, ya, naul awal ini saya ulangi, daimun la yanqati'u ila qiyami sa'ah. Jadi siksa yang sifatnya terus, yang tidak berhenti sampai yaumul qiyamah. Wa huwa lil kufar, azab ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir, wal munafikin, orang-orang munafik, wa ba'dil usati, dan sebagian ahli maksiat. Kama akhbaro, sebagaimana diberitakan, an ali fir'aun, tentang keluarga Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka, ya, ini ditampakkan, dihadapkan, yu'raduna 'alaiha, uduwa wa asiyah, jadi pagi, sore, jadi sifatnya enggak ada jedanya, terus menerus. Wa yauma taqumu sa'ah, dan, ya, hari kiamatnya, ya.
adkhilu ala fir'aun asadul adzab. Ini yang menjadi satu bukti ya, jadikan sebagai istidlal bagi orang-orang kafir yang di sini dipermisalkan keluarga ya, alun ya, jadi keluarga itu bisa jadi karena sifat keturunan ataupun sifat darah ya, jadi keluarga yang silsilah darah. Bisa jadi keluarga itu karena memang secara sifat karakter ya tidak ada perbedaan ya, jadi kelompok ya, kalangan golongan ini alun ya. Kemudian bagian yang kedua ana usani ya, mudah summa yang qati, jadi ada batasan waktu kemudian berhenti ya. Jadi artinya apa? Azab tersebut, azab kubur tadi ya, ini tidak terus menerus tetapi ada masanya ya. Summa yang qati, kemudian berhenti. Wahwa azabu ba'dil usad, ini adalah sebagian dari orang-orang yang banyak bergelimang maksiat, alladzina khufat jaraimuhum, orang-orang yang diringankan ya, dosa-dosa ataupun pelanggarannya. Fa yu'adzabu bihasabi jarmihi, ia diazab, disiksa sesuai dengan kadar batas ya, jarimah ataupun dosanya. Summa yukhaffifu anhul adzab, kemudian diringankan. Wa yang qati, dan berhenti anhu. Nah ini yang kedua, artinya azab kubur yang ada jedanya ya. Ini tapi ini berlaku ketika ataupun selama di kubur nanti, ketika belum perhitungan ya, belum ada pembalasan dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya setelah kematian adanya ya, azab dan nikmat kubur, kemudian rangkaian berikutnya adalah ya, al-qiyamatu wa alamatuha. Ini yang saya katakan tadi, ini pembahasan yang besar ya, pembahasan yang karena yang dibahas ini tidak terlihat, tidak nampak dan belum terjadi ya, tetapi harus kita yakini karena ini merupakan satu rangkaian dari tuntutan satu keimanan, meyakini, mempercayai, yakin akan adanya hari kiamat beserta hal-hal yang ada kaitannya dengannya ya. Nah saya tadi berusaha mencoba sebelum masuk di pembahasan ini menjabarkan ya, di sini ternyata untuk nama-nama hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan dalam ayatnya, ternyata banyak sekali. Coba lebih dari 10 itu kan berarti kan banyak ya. Ada yang mengatakan ada 20 dan sebagainya. Ya, di antaranya saja ya, enggak semuanya ini disebutkan ya. Yang pertama adalah yaumul akhir. Jadi kita harus percaya kepada yaumul akhir. Yaumul akhir itu apa? Ya, hari akhir dunia. Kalau hari ini hari akhirnya apa? Kan muter terus masih ya. Habis Senin mesti Selasa. Terus begitu kembali sampai ya, hari Jumat, kembali hari Sabtu lagi, masih karena masih belum selesai ya. Berarti masih berputar ya. Jadi kalau namanya berputar berarti belum selesai ya. Nah, yaumul akhir itu artinya adalah hari akhir dunia. Nah, ini yang kita tidak tahu kapan. Nah, tapi harus kita yakini bahwasanya dunia ini akan berakhir, enggak selamanya. Gitu ya. Nah, ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, man itu orang, yaqulu yang berkata, amanna,
aku atau kami beriman billahi, iman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, wa ma hum bimuminun, padahal pada hakikatnya mereka itu enggak beriman. Nah, disinilah ada pengambilan istilah yaumul akhir. Ya. Ini untuk penyebutan istilah hari kiamat. Yang pertama adalah yaumul akhir. Ya, artinya setelah itu enggak ada hari, ya, enggak ada hari lagi kecuali ya, nanti ada perubahan-perubahan, ada ketetapan yang lain. Jadi sudah tidak ada hari sebagaimana hari yang ada di dunia ini. Ya. Yang kedua ada nama yaumul kiamah. Ya. Hari kiamah, kiam, ya, itu berasal dari kata koma yakumu, kiamah, masdar al kiamah. Artinya apa? Hari di mana di situ akan ada penegakan hukum, yaumul kiamah. Artinya ada ya, ada penghakiman. Siapa yang salah akan dijatuhi hukuman, siapa yang benar ya, akan mendapatkan balasan. Maka dikatakan yaumul qiyamah, hari di mana ditegakkan ya ini hukuman. Ya. Juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-85, dalam hal ini Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian semua beriman bi ba'dil kitab, ya, meyakini, mengimani sebagian, wa takfuruna bi ba'd, kemudian kalian mengkufuri, ya, enggak meyakini sebagian. Jadi hanya poin-poin tertentu, yang lain enggak diimani. Ya. Kemudian akhir dari ayat ini, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat yuradduna, mereka orang-orang ini akan dikembalikan ila asadil azab, kepada azab yang sangat pedih. Ya. Kemudian disebut dengan juga yaumus saah, ya, as-saah, ya, saah ini kalau di dunia ini yang disebut saah itu Pak, ada ini saah, ini saah, jam. Jam itu artinya apa? Waktu, suatu yang pasti, suatu yang yang ditetapkan, nah, ada ketetapannya. Ya. Nah, dikatakan yaumus saah ini hari penentuan, ya, ditentukan apakah ya di saat itu, di hari itu, ya, semua manusia akan ditentukan, ya, setelah diadili ditentukan masuk ke golongan yang mana, ya, maka dikatakan yaumus saah, ya. Inna sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, ya. La raiba fiha, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaron nas la yu'minun, tapi ini lagi-lagi, ya, kebanyakan dari manusia ini enggak yakin. Itu tadi karena ya manusia itu lebih baru akan percaya, baru akan yakin ketika sudah melihat buktinya. Mana buktinya? Ya, katanya dari kiamat. Ini orang-orang yang suka menantang, ya. Jadi berpikir semuanya itu harus dibuktikan dengan pandangan mata kita, ya. Nah, padahal ya, itulah diantara tuntutan suatu keimanan, ya, mengimani kepada sesuatu yang gaib, beriman kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, dan itu merupakan suatu ketentuan, ya, bagaimana kita harus dituntut untuk meyakini dan menghadirkan, ya, hati kita ini betul-betul, ya, yakin, ya, tentang adanya, ya, ini hari kebangkitan, ya, hari kiamah, yaumul akhir, yaumus saah, dan sebagainya. Dan
Jadi dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 59 juga kiamat itu disebut juga dengan Yaumul Ba's, hari kebangkitan, yang mana semua manusia akan dibangkitkan kembali di dalam kuburannya ya. Jadi mulai dari Nabi Adam dan seterusnya ya. Jadi semua makhluk yang pernah hidup yang bernama manusia di bumi akan dibangkitkan kembali. Nah terus seberapa banyaknya ya, tentu banyak ya, sudah ribuan tahun ya. Hari ini saja yang hidup juga masih banyak ya. Jadi Yaumul Ba's dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 56 Allah berfirman, fahadha yaumul ba'si walakinnakum kuntum la ta'lamun. Maka inilah Yaumul Ba's, hari kebangkitan, akan tetapi kalian kalian ini kuntum la ta'lamun, enggak tahu gitu ya. Kemudian disebut juga dengan Yaumul Hasr. Yaumul Hasr ini yang berarti hasr itu artinya penggiringan ya. Jadi manusia kelak nanti akan digiring ya. Jadi kenapa kok banyak sekali penyebutan ataupun nama-nama ini? Karena setiap nama itu Allah memberikan adanya penjelasan di situ. Maka di sini tidak urut yang mana dulu ya, apakah hasr dulu atau ba's dulu ya. Ya tentu yang kita wajib imani adalah setiap nama-nama yang telah Allah sebutkan itu ada maksud ya, mengandung pengertian ya. Ketika dikatakan Yaumul Hasr ya, itu juga hari kiamat, bagian dari kiamat yang mana di situ manusia akan digiring ya, akan digiring ya. Jadi diarahkan, digiring ya, dan nggak ada yang bisa lepas dari giringan itu ya. Digiring menuju suatu tempat ya, dikumpulkan ya, maka nama tempatnya adalah mahsar, ini semakannya. Maka ada istilah padang mahsar ya, di situ tempat penggiringan, bukan penggiringan kambing, di penggiringan manusia, digiring ya, semuanya ya, dibawa kepada satu tempat yang namanya mahsar, tempat ya, pengumpulan, tempat penggiringan tadi. Wa angdzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Surat Maryam ya, ayat 39 ya. Jadi kemudian ada yaumul hisab ya, jadi hari kiamat itu disebut juga dengan yaumul hisab, di mana di situ akan dihitung ya, ditimbang ya. Jadi dihisab betul, diteliti, nggak ada dikoreksi ya, hisab itu ya. Jadi meneliti, dihitung, ditimbang ya, dihisab ya. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab ya. Quran surat Shad ayat 53. Ini adalah apa yang telah dijanjikan, ma tu'aduna ya, liyaumil hisab ya. Nggak ada satupun yang lepas ya, lepas dari ini hisapan ya. Artinya semuanya akan mengalami ini ya, cuman ya prosesnya itu tadi, ada yang cepat, ada yang lambat ya, dalam penghisapan ini. Maka semakin urusan kita di dunia ini tidak banyak ya, maka hisabnya juga nggak lama gitu ya. Maka yang paling lama yang satu orang yang kaya, itu hisabnya juga lama karena pertanyaannya kan ya, totalannya lama ya, hartanya kan banyak, dia akan ditanyakan semuanya. Orang yang umurnya panjang juga berarti kan selama setiap
detik dari usianya ini digunakan apa, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi ketika orang baru lahir, ya, kemudian belum lama hidup di dunia, kemudian Allah kembali panggil, tentu hisabnya ya nggak lama-lama, nggak pakai lama, belum ada dosa, belum ada ini, tetap semuanya ada hisab. Maka pernah saya gambarkan ada hisab yasiro, ini ya perhitungkan hisab yang gampang ya. Yasir itu ya nggak berbelit-belit, cukup di absen langsung itu selesai ya. Tapi kalau yang ada nama lain dari Yaumul Usr, hari kiamat itu juga Yaumul Usr, hari di mana di situ menyusahkan ya. Tentu ini menyusahkan bagi orang-orang yang banyak dosa, menyulitkan bagi orang-orang yang banyak pelanggaran, kan dikatakan Yaumul Usr ya. Di situ ya. Yaumuddin ya, hari kiamat juga disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Maliki Yaumiddin ya, yang merajai ya, yang memiliki hari pembalasannya. Dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca ya, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, di mana di situ akan ada pembalasan dari setiap amal yang kita kerjakan ya. Kalau baik maka akan mendapatkan balasan yang baik, sebaliknya juga demikian ya. Ada juga disebut dengan Yaumul Jaza ya. Ya, ini Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 17 ya. Al yauma tujzi kullu nafsim bima kasabat la tudlamul yauma innallaha sari'ul hisab ya. Jadi hari di mana tujza dibalas. Apa yang dibalas ya, kullu nafsin, setiap ya, masing-masing jiwa ini akan mendapatkan apa namanya, balasan bima kasabat, dari apa yang telah dia usahakan. Nah, kemudian disebut juga dengan Yaumut Tanad, hari di mana saling memanggil. Yaumut Tanad ya. Semuanya saling memanggil. Memanggil itu artinya neraka ini juga teriak-teriak manggil-manggil calon penghuninya ya, dikatakan Yaumut Tanad ya. Di dalam surat Ghafir ayat 32 Allah berfirman, wa ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku khawatir, aku takut atas kalian, Yaumat Tanad, hari di mana apa namanya, neraka dengan tingkatan dan ragamnya ini sama memanggil-manggil ya, mana nih calon-calon yang akan menjadi santapan, yang akan merasakan panasnya api neraka ini. Kemudian Yaumut Talaq ya, hari tanpa ada rahasia ya. Jadi Allah berfirman juga dalam surat Ghafir ayat 15 ya. Rafi'ud darajat, ini mensifati tentang Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang maha tinggi. Dzul ars, yang memiliki ars ya. Yulqir ruha min amrihi ya. Ala may yasa, atas hamba-hambaku min ibadihi ya, liyungdira yaumut talaq ya, supaya memberikan peringatan pada hari di mana ya tidak ada rahasia lagi nih di dalamnya. Jadi kalau hari ini kita bisa
menyimpan ya, rahasia kita, menyimpan mungkin sesuatu amalan apa namanya yang ketika mungkin diketahui orang itu kita akan ya, malu ya. Dan Allah tidak menampakkannya. Ini juga salah satu apa namanya bentuk ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hari kiamat, yaumut talak, di sini tidak ada lagi rahasia. Semuanya akan dibeberkan, bahkan semuanya akan menjelaskan dengan sendirinya ya. Semuanya akan bersaksi terhadap amal, terhadap apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Juga disebut dengan yaumul fasl. Hari kiamat itu disebut juga dengan yaumul fasl, hari pemisahan, hari suatu keputusan ya, dipisah, diputus ya, fasl. Fasl itu kan bahasa Arabnya itu kelas. Maka kelas itu untuk memisah. Ini kelas berapa? Fasl awal kelas 1, fasl tsani kelas 2 ya. Ya, tapi di sini yaumul fasl, di sini hari di mana keputusan, ketetapan pemisahan antara yang baik, kelompoknya sini ya, pemisahan ya, yaumul fasl. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin ya, ini adalah hari ya, pemisahan, hari keputusan. Jama'nakum, aku kumpulkan kalian, wal awwalin, dan orang-orang, dan juga orang-orang terdahulu, orang-orang sebelumnya ya. Kemudian disebut juga dengan yaumut taghabun, hari ya, pengungkapan kesalahan, hari peratapan ya, seseorang akan menyampaikan ya, mengungkapkan kesalahan ataupun penyesalannya ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun ya. Ya, ini dalam apa namanya surat At-Taghabun ya, ayat 9, nanti bisa dibaca kembali ya. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan ya. Ya, artinya hari yang dijanjikan ya. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id ya, ini janjinya ya. Ketika nufikha fis-sur ya, ditiup ya, terompet ya, itulah yaumul wa'id ya, janji hari yang dijanjikan. Apa? Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan janji-janjinya, dan pasti Allah akan apa namanya menunaikan janji-janjinya. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman ya, akan memberikan pahala, memberikan apa, maka Allah akan penuhi janjinya itu. Demikian juga janji-janji Allah kepada orang-orang yang ingkar, janji Allah kepada orang-orang yang durhaka kepadanya, maka disitulah Allah juga akan memenuhi janjinya. Maka yaumul wa'id ya, jadi hari yang dijanjikan pada masing-masing ya, manusia yang telah Allah janjikan ketika di dunia ini ya. Dan tadi ada yaumul asir yang sudah saya sampaikan tadi ya, yaitu hari di mana ya, seseorang ini merasa ya, kesusahan ya, sulit ya. Jadi dibuat ribet ini bagi orang-orang yang memang ini ya, banyak dosa-dosa, banyak kemaksiatannya ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya setelah kita mengetahui dari sekian ya banyak istilah nama-nama itu ya, tentu wawasan kita semakin bertambah ya, dengan kita menyadari sebenarnya sejauh mana sih persiapan ya, yang telah kita lakukan ya, untuk
berjumpa ataupun menghadapi ada yaumul wa'id, ada yaumul fasl, ada yaumul hisab. Yang mana itu masing-masing Allah sebutkan untuk sebagai liung diro, sebagai bentuk ingdar, peringatan supaya kita ini ada persiapan ya. Jadi seseorang itu ketika mendapatkan gambaran, misalkan ya, akan melakukan suatu perjalanan, ya, misalkan mau ke Bali, ya, nanti dalam perjalanan itu dikasih tahu jalan kaki, misalnya jalan kaki ke Bali, atau terlalu ini ya, mungkin mau daki saja ya, mau daki ke puncak, nah, di situ sudah ada panduannya. Ya, kira-kira jalannya seperti ini, nanti akan ada beberapa pos begini ya. Nah, ketika seseorang itu memperhatikan ya, betul-betul rambu-rambu yang diberikan oleh pemandu ataupun yang menguasai lapangan, tentu nanti proses berjalannya ketika ia mengikuti ya ketetapan itu akan mudah. Tapi bagi orang yang menyepelekan, alah mosok cuma jalan gitu ya, mosok nggak nyampe ya, meremehkan dan tidak ada persiapan, maka tentu akan lebih ribet, lebih sulit ya. Sudah diperintahkan tetap harus membawa misalkan senter, mata kunci awas gitu, bawa jaket, saya ini orang yang kebal dingin ya, ya baru terasa ketika ternyata benar ya apa yang diperintahkan oleh instruktur misalkan. Wah, kenapa saya tidak bawa jaket? Dan semuanya itu baru adanya penyesalan ya. Ini ketika ya, proses itu dilalui gitu ya. Ya, sebelum apa namanya terjadi ya, mungkin ya kebanyakan kan masih merasa sudah punya bekal yang cukup, merasa pengalamannya sudah banyak, jam terbangnya juga sudah tinggi. Sama halnya dengan menghadapi akhirat ya. Jangan kita merasa saya sudah banyak persiapan ya, amal soleh saya sudah banyak ya. Nggak boleh seperti itu ya, karena sekali lagi ya, kita tidak mengetahui ya, misalkan masih lama ya, ini juga kita tidak tahu yang mana meskipun apa namanya kita tidak mengetahui kapan pastinya ya, tanggalnya, jamnya, harinya sudah banyak diprediksi kan, ternyata kan nggak jadi juga kan. Kiamat tuh sejak tahun berapa tuh katanya. Sering kan ada istilah besok akan kiamat tanggal sekian, jam sekian, sekian ya. Ya, ternyata enggak juga kok, sederhana itu ya, apa namanya mengklaim akan terjadinya kiamat ya. Tetapi ya, ada alamatnya, ada tanda-tanda yang itu menunjukkan akan datang dan dekatnya. Maka dalam pembahasan berikutnya adalah al-qiyamatu wa alamatuha di sini ya. Di antaranya al-qiyamatu, hari kiamat itu ibaratun an qiyamis sa'ah al-madhkur fi misli qauli ta'ala, diungkapkan sebagaimana hari kiamat wa yauma taqumu sa'ah ya, dalam surat Ghafir ya. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal itu waqad dzukirat fil Qur'an ya, bi iddati asma'i minha. Al-Qur'an menyebut hari kiamat dengan nama-nama, ada al-qari'ah, al-ghasyiyah, at-tammah, al-waqi'ah, al-haqqah,
was-shakhah ya, wa yaumal hisab wa yaumuddin, dan hari-hari yang tadi yang sudah banyak kita sebutkan tadi ya. Kemudian dalil-dalil yang terkait dengan ya, hari kiamat juga yang terkait juga dengan nama sudah banyak tadi sudah kita sebutkan. Nah ini ada satu hadis, buistu ana wasa'atu, jadi aku diutus, wasa'ah, dan hari kiamat ya, artinya sejak diutusnya Rasulullah dan datangnya hari kiamat ya, Rasulullah menjelaskan kahataini ya, kahataini ya, beliau wa yukirna baina isba'aihi asyababa wal wusta, beliau mengisyaratkan seperti ini, antara aku diutus dengan datangnya hari kiamat itu hanya seperti ini. Apa artinya? Adalah antara jari telunjuk dan jari tengah ya, dibengkang atau dibengkang itu apa ya, lebar-lebarnya itu masih tetap akan dekat tuh jaraknya. Jadi ini mengisyaratkan apa ya, jarak ya, antara diutusnya Rasulullah dengan hari kiamat itu adalah dekat ya, waktu yang sangat dekat ya. Nah dekat di sini kita tidak tahu, tidak kita ukur berapa tahun lagi sih ya, berapa bulan lagi ya. Tetapi Rasulullah menggambarkan dekat dengan isyarat antara jari telunjuk dan jari tengah ini ya. Nah dari isyarat yang telah Rasulullah sampaikan tadi ya, bahwasanya terjadinya kiamat ya, dengan diutusnya Rasulullah ya, yang Rasulullah katakan jarak yang dekat ini, di sini ada beberapa dalil yang ada di dalamnya, yang mana tentang kepastiannya yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Rasul sendiri tidak tahu ya, beliau tidak tahu kapan terjadinya, cuman beliau memberikan isyarat tanda-tandanya. Wal adillatu ala hadza katsiratun jiddan ya, minha mayali qaulu ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya, yas'alunaka anis-sa'ah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat ya. Ayyana mursaha, kapan sih terjadinya? Kul, katakanlah Muhammad, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya yang lebih mengetahui ya, yang paling tahu tentang hari kiamat ini adalah ada di sisi Rabbi Allah. La yujliha liwaktiha illa huwa ya, jadi tidak dinampakkan, dijelaskan ya kapan waktunya, kecuali yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah wa yas'alunaka ka'annaka khafiyyun anha. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad seakan-akan ya, ka'annaka khafiyun anha, seakan-akan engkau ini ya, menyembunyikan ya, ataupun dalam hal ini enggak tahu gitu ya, khafiyun anha. Kul, katakanlah Muhammad, innama ilmuha indallah, katakan Muhammad ya, sesungguhnya ilmu pengetahuan hal yang terkait dengan hari kiamat itu mutlak, yang lebih tahu yang adalah ada di sisi Allah. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ini sebagai pengantar
yang insya Allah di pembahasan ke depan ini adalah akan kita bahas tentang apa sih tanda-tandanya ya. Kalau hari ini kita mengenal terlebih dahulu istilah-istilah untuk hari kiamat ya, beserta maksudnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang ya, alamat tanda-tandanya yang terbagi menjadi dua. Ada kategori alamat ya, kiamat ya, tanda-tanda kiamat sugro yang kecil ya, dan ada tanda-tanda kiamat yang kubro yang besar. Kalau yang kecil-kecil ini sudah pada nampak semuanya, berarti nanti tinggal yang besar-besar. Kalau yang besar itu sudah nampak, berarti menunjukkan semakin dekatnya, semakin dekat lagi. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan kita tidak berjumpa dengan hari kiamat. Artinya kita tidak hidup di mana hari kiamat itu terjadi. Kenapa? Karena ya, orang seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia itu adalah yang menjumpai hari kiamat. Itu seburuk-buruk makhluk. Karena apa? Karena itu menunjukkan hari di mana sudah tidak ada lagi manusia yang beriman, sudah tidak ada lagi di bumi ini satu orang pun makhluk ya, yang mengenal ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga disitulah ya, terjadinya hari kiamat. Nah, oleh karena itu kita berlindung mudah-mudahan tidak hidup di saat hari kiamat itu terjadi. Kalaupun apa namanya terjadi, maka itulah seburuk-buruk makhluk ya. Tapi tanda-tanda ataupun pengantar menuju kiamat ya, ya nanti akan lebih jelas lagi kita kaji untuk pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini mampu mengingatkan kita kembali ya, untuk senantiasa waspada dan juga untuk senantiasa berbenah, bersiap membekali diri kita dengan amal soleh, membekali dengan ilmu ya, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari, yang kita utamakan adalah bagaimana hidup kita sekali ini penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti kita akan kembali ya, kapan dan waktunya juga tidak tahu dan itu masih dirahasiakan, maka disitulah pentingnya kita senantiasa istiqdat ya, mempersiapkan bekal sebanyak dan sebaik mungkin untuk ya, yang kita bawa di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikianlah kajian Kitab Tauhid pada malam hari ini. Sementara kita untuk break untuk adzan Isya dulu. Setelah itu kita buka tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali yang disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan tadi kurang paham atau di materi sebelumnya bisa ditanyakan. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya, ketika kita mengetahui seperti yang Ustadz jelaskan tadi tentang hari-hari kiamat ternyata banyak sekali. Ya, kita juga mendengar itu ngeri Ustaz. Ngeri-ngeri sedap. Masya Allah. Dan itu memang betul, ketika kita juga di dunia ini ada selain yang Ustadz sebutkan hari Sabtu, Ahad, Senin dan seterusnya tadi itu, ada juga hari-hari yang penting untuk kita ingat. Contohnya hari guru. Nah, berarti kita harus mengingat, oh ternyata betul, jasa guru itu sangat besar. Hari santri, oh iya, jangan meremehkan santri. Hari batik juga ada juga hari pramuka, hari ibu, dan banyak sekali ternyata di dunia ini banyak sekali hari-hari. Dan artinya bahwa hari-hari itu memang betul-betul perlu kita perhatikan. Jangan meremehkan hari-hari yang disebutkan tadi. Seperti yang antum terangkan tadi, memang itu sangat-sangat betul, Ustaz. Lah, ini mau tanya kayak tanya opo iki aku ya kok koyo ndredeg Ustaz gitu. Yang ya mungkin tahapan-tahapannya Ustaz ya. Setelah kita mengetahui ini apa yang akan kita lakukan supaya yo bisa lebih apa itu mengimanilah banyaknya hari-hari yang antum sebutkan. Mungkin banyak orang yang belum paham juga tadi yang antum sebutkan itu kan, artinya kok ternyata banyak sekali nama-nama hari kiamat itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Salam. Jadi memang benar Pak Budi ya. Jadi hampir setiap ayat dari yang saya sebutkan ini diakhiri dengan contoh ya. Pertama yaumul akhir wa ma hum bimumin. Jadi banyakkan mereka nggak beriman. Kemudian juga bentuk dari ini suatu peringatan. Walakinakum kuntum la ta'lamun. Kamu enggak ngerti. Nah, ini memang satu isyarat. Dengan disebutnya banyaknya istilah-istilah itu dan cobalah nanti baca sendiri. Nanti banyak anak terakhir diakhiri dengan ayat itu. Jadi kebanyakan tidak mengetahui, kebanyakan tidak beriman ya. Ini menunjukkan memang ya kebanyakan manusia seperti itu terhadap hari kiamat. Ya. Jadi meskipun tahu tapi kadang ya pengetahuannya itu hanya sebatas tahu tapi tidak diilmui dengan sebenarnya. Sehingga disebutkannya beragam itu harapannya ya kalau tidak kena yang ini mungkin lebih takut dengan yang ini ya, ini mungkin diantara rahasianya. Kalau hanya mungkin dikatakan hari akhir saja mungkin kurang ini, tapi kalau disebut dengan yaumut tanad ya kurang kesannya mungkin kurang ini. Barangkali seseorang akan terkesan mungkin dengan salah satu dari nama-nama yang mana dari hari kiamat itu, sehingga dari situ harapannya kita ada persiapan yang cukup ya untuk ke sana. Mungkin seperti itu benar. Demikian ya Budi. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akhiri kajian pada malam hari ini yang disampaikan Ustaz Agus tadi. Kami selaku pembacara barangkali dalam membacara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kututup kajian pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.